Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Hari ini sudah lama kita tidak berjumpa. Dalam masa normality ini, saya ingin berbagi tentang kemarin saya baru saja berbagi tentang bagaimana caranya menemukan sebuah kejeniusan pada prinsipnya, bahwa setiap orang itu bisa jenius, bisa bagus gitu kan. Nah, itu dengan menggunakan talent mapping assessment. Jadi dengan menggunakan talent mapping assessment itu tidak ada istilahnya orang yang tidak punya kemampuan, orang yang tidak berhasil. Yang terjadi adalah karena orang itu belum menemukan kejeniusannya atau kehebatan dirinya. Nah, waktu kita bicara tentang kehebatan dirinya, maka kita berbicara tentang apa yang menjadi istilahnya mungkin yang populer orang sering sebut sebagai passion, kemudian orang menyebutnya sebagai sebuah talenta, bakat, atau apapun. Tapi yang pasti adalah bahwa setiap orang yang ingin berhasil tentunya harus menemukan apa yang menjadi gue bangetnya. Jadi yang harus dilakukan adalah menemukan gue bangetnya. Nah, gue bangetnya itu adalah yang disebut dengan dalam talent mapping itu disebut bakat. Sebagai bakat ada 34 bakat yang dibagi menjadi 4 tema bakat. Jadi 4 tema bakat. Yang pertama adalah dalam thinkingnya, dalam cara berpikirnya. Itu ada otak kiri dan otak kanan. Tentunya pada saat dia memiliki otak kiri lebih dominan, lebih kuat, maka automatically dia akan lebih berpikir secara lebih sistematis, detail, mungkin ada angka-angka, kan gitu ya. Kemudian otak kanan itu lebih menyeluruh, lebih holistik, di mana orang yang memiliki otak kanan itu cenderung lebih kreatif, lebih melihat sesuatu dari atas, lebih general dibanding dengan orang yang otak kiri. Nah, yang kedua adalah tema tentang how to influence. Jadi bagaimana caranya seseorang itu mempengaruhi orang lain. Jadi banyak model-model untuk apakah itu dengan cara verbal communication gitu kan, ada juga dengan meyakinkan dengan fakta, bukti gitu kan. Ada juga dengan cara dengan tindakan, yang tindakannya apakah cepat atau lambat, itu juga menunjukkan bagaimana dia menginfluence orang lain. Jadi dengan menggunakan bakat ini kita akan tahu sebenarnya kita itu cara influence yang paling spontannya dengan cara apa. Jadi kalau ketemu klien, kita akan misalnya katakanlah seorang marketing ketemu klien, dia harus tahu bagaimana cara dia memang kekuatannya untuk influence orang lain gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana caranya seseorang itu punya semangat kerja. Jadi semangat kerjanya itu bisa digerakkan oleh karena diberi tanggung jawab oleh orang lain. Apakah semangat kerjanya karena dia itu sangat sensitif dengan sangat peka dengan sesuatu yang bersifat ancaman, juga bisa juga jadi banyak yang menjadi unsur-unsur dari 34 bakat itu yang menunjukkan mengenai disebut dengan striving ya. Yang berikutnya adalah terakhir adalah orang juga ada yang spontannya itu berinteracting. Jadi maksudnya itu relating, interacting dengan orang lain. Jadi setiap ketemu orang itu ada yang spontannya. Ada yang spontannya itu kalau ketemu orang itu membangun hubungan persahabatan. Ada yang spontannya itu melayani orang lain atau membantu orang lain. Ada yang spontannya itu dia itu mengembangkan orang lain, membuat orang lain sukses. Ada yang spontannya itu istilahnya menilai orang lain gitu loh. Jadi banyak jenis-jenis yang
merupakan bakat spontannya yang menggambarkan mengenai relating. Nah, dari 4 bakat tadi, dari 4 klaster bakat tadi, yaitu thinking, kemudian influencing, striving dan relating, maka pada saat seseorang itu memiliki kekuatan banyak, bakat-bakatnya itu berkumpul di thinking dan striving, maka orang tersebut orang yang cenderung bekerja secara mandiri. Jadi maksudnya itu secara bekerja untuk dirinya sendiri, jadi tidak berinteraksi bekerja dengan orang lain. Nah, itu seperti itu. Sedangkan kalau orang itu banyak di sektor kanan, yaitu influencing dan relating, berarti bisa digambarkan bahwa dia adalah orang yang bekerja murni untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, bekerja berdasarkan orang lain, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga orang perpaduannya antara thinking dan influencing. Jadi kalau orang berthinking dan influencing, maka orang tersebut adalah orang yang menggunakan pikirannya untuk bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kecenderungannya itu akan jadi business owner, jadi pemilik bisnis yang helikopter view dari atas tapi konseptornya kan gitu loh. Kemudian jika dia itu adalah striving dan relating, maka yang terjadi adalah kita bisa sebut bahwa orang tersebut adalah seorang pekerja. Karena striving dia bekerja dengan sendiri, kemudian relating dengan orang lain, maka dia adalah tipe pekerja. Masih banyak lagi mix campuran yang menggambarkan profil orang tersebut berdasarkan menggunakan talent mapping assessment. Dari situ kita bisa dapat potensi kekuatan kita itu apa. Banyak potensi kekuatan itu ada digambarkan dalam talent mapping, itu ada 14 potensi kekuatan yang bisa kita gunakan dan kita bisa lihat peluangnya untuk bisa membuat kita jadi jenius di masa depan. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita akan namanya strength cluster map, di mana strength cluster map itu kita akan bisa melihat bahwa setiap orang itu akan dilihat kelompok bakatnya. Jadi ada yang punya bakat kepemimpinan, maka dia akan berbakat di dalam warna merah itu di kelompok headman. Kemudian ada yang memang berbakat dalam serving, melayani orang lain. Ada yang berbakat dalam hal networking, jadi berarti yang bersifat pelatihan, coaching, yang interaksi dengan orang lain untuk pengembangan. Kemudian juga ada yang berbakat secara GI, generating idea, jadi bersifat yang pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kreatif. Nah, itu bisa kita kelihatan. Nah, ini dengan penggambaran bakat ini, maka kita akan bisa tahu bahwa pekerjaan apa yang cocok untuk orang tersebut berdasarkan strength cluster map-nya tadi. Kalau untuk anak-anak yang baru mau masuk kuliah, bisa kita ekstrapolasi bahwa kalau pekerjaan yang cocoknya seperti ini, maka jurusan kuliah yang tepat untuk bisa dia ambil adalah jurusan apa, kan itu. Jadi fungsinya talent mapping ini bukan hanya untuk bekerja, tapi juga bisa untuk bisa mengetahui jurusan dari kuliahnya si anak tersebut, seperti itu. Pada terakhir, maka kita akan tahu bagaimana kita membangun personal branding di dalam bisnisnya dia atau pekerjaannya dia, itu dia membranding diri sebagai orang seperti apa. Saya sih berkeyakinan kalau seseorang itu memiliki personal branding yang tepat, kemudian dia sesuai dengan strength cluster map-nya, sesuai kekuatannya, berfokus pada kekuatannya, maka orang tersebut dalam posisi apapun akan berhasil. Kalau karyawan, dia akan menjadi karyawan yang akan cepat promosi dan terpakai oleh perusahaan karena dia bekerja dengan senang, dia gampang melakukan pekerjaan dan hasilnya memang jadi unggul gitu ya. Jadi kalau target bisa jadi lebih tercapai. Kalau kita berbicara tentang bisnis, ya tentunya bisnisnya jauh lebih gampang juga karena sesuai passionnya dia, seperti itu. Nah, mungkin mudah-mudahan itu yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita akan bicara lagi di sesi-sesi berikutnya sesuai dengan yang saya pikirkan, apa yang saya ingin sampaikan, maka saya akan sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.